salah satu provinsi di Indonesia. Di dalamnya berbagai suku bangsa mempunyai keunikan menarik untuk kita bahas. Kalau membahas suku dan bahasa di Sulawesi Selatan, pasti di benak kita pasti tertuju pada suku Bugis, Makassar, Toraja. Tapi tahukah Anda bahwa di pegunungan, tepatnya di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, terdapat komunitas suku atau orang Bentong. Dalam kondisi daerahnya yang berbukit-bukit, jalan tak memadai menyebabkan mereka cenderung terasing dari dunia luar. Jumlah populasinya sekitar 1000 jiwa. Mereka tersebar di 6 perkampungan kecil, yaitu Kamboti, Tabalaka, Panggalungan, Terumbia, Ketopok, dan Taipabalarasang. Menurut tradisi lisan yang mereka ceritakan, nenek moyang orang Bentong adalah keturunan putra Raja Bone dan putri Raja Tanetin. Mereka sendiri cenderung hidup berpindah-pindah, sesuai dengan mata pencaharian perladangan, sistem tebang bakar yang mereka lakukan. Mereka bertanam padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan sayur-sayuran. Selain itu, mereka juga berburu dan menangkap ikan, serta meramu hasil hutan. Terdapat satu kebudayaan unik, yaitu komunitas To Bentong, atau seringkali disebut suku Bentong. To Bentong merupakan subetnik dari suku Bugis. To Bentong secara terminologi terdiri dari dua kata, To dan Bentong. To dalam bahasa Bugis berarti orang atau manusia, sedangkan Bentong adalah istilah yang merujuk pada asimilasi 3 bahasa daerah di Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Konjo, dan Makassar. Menurut Syarif Longi, dalam bukunya, To Bentong Baru Geliat di Kampung, Budaya menjelaskan bahwa bahasa Bentong adalah percampuran 3 bahasa yaitu Bugis, Konjo, dan Makassar. Bahkan kosakatanya ada yang mirip dengan bahasa Mandar di Sulawesi Barat. Dari percampuran 3 bahasa tersebut, lahirlah sebutan Bentong. To Bentong memiliki satu komunitas etnik yang memiliki keunikan tersendiri ketimbang masyarakat To Bentong pada umumnya. Komunitas tersebut adalah To Balo. Dalam istilah Bugis, Balo artinya kulit belang. To Balo atau orang yang berkulit belang ini adalah sekelompok individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat To Bentong lainnya. Yang membedakan dengan To Bentong pada umumnya hanyalah fisiknya kuling belang. Mereka adalah masyarakat biasa pada umumnya. Menurut informasi dari sumber website Etapedia, mengatakan bahwa To Balo bercocok tanam seperti jagung, kacang, serta mengolah gula merah di balik kulit belang pada diri To Balo. Terdapat cerita mistik terkait hal tersebut. Darwis Kadir, penulis buku, mengungkap tabir To Balo di Tanah Bentong, sebuah tinjauan sosiologis. Pertama, ketika Datu atau Raja Tanetin memerintahkan seorang Arung, gelar bangsawan dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang bernama Arung Bontotinro, mencari pasukan perang sebanyak 30 orang. Namun, Arung Bontotinro hanya berhasil mengumpulkan 8 orang. Mendengar hal itu, Datu Tanetel akhirnya memanggil 8 orang tersebut, lalu meminta kepada seorang masyarakat, Datu Tanete bernama Ipundeng, mencari 1 orang lagi. Akhirnya, Ipundeng menyuruh anaknya yang bernama Iguntung bergabung. Bergabungnya Ipuntung dalam barisan akhirnya menggenapi jumlah pasukan menjadi 9 orang. Sebelum berangkat ke medan perang, ke-9 prajurit tadi dibekali ilmu perang. Namun, syarat mendapatkan ilmu itu adalah para prajurit harus berjanji untuk tidak melakukan larangan-larangan yang dipersyaratkan. Larangan tersebut ialah, ketika selesai berperang, jangan pernah menaiki rumah sendiri atau rumah siapapun sebelum memotong 1 ekor ayam putih. Jika tidak, maka seluruh tubuh akan menjadi belang. Walhasil, karena kelalaian, pasukan yang pulang setelah berperang langsung menaiki rumah mereka, sehingga mengakibatkan kulit mereka menjadi belang. Cerita mistik berikutnya, yaitu asal-muasal kulit belang pada tubuh To Balo disebabkan oleh nazar. Berawal sepasang suami yang telah lama membina rumah tangga belum memiliki keturunan. Pada suatu masa sang suami sedang melintas di sebuah sawah, kemudian melihat seekor kuda belang. Sekembalinya suami kepada istrinya,
Sang suami mengajak sang istri mengucap nazar dan meminta kepada Duata agar dikaruniai anak sekalipun. Kulitnya belang seperti kuda belang yang dilihat sang suami. Tidak lama berselang, setelah nazar itu diucapkan, sang istri akhirnya mengandung kemudian melahirkan seorang anak yang berkulit belang. Unsur kebudayaan yang dimiliki Tobentong adalah tradisi Masagala. Masagala merupakan tradisi leluhur masyarakat Tobentong yang sampai hari ini masih lestari. Masagala terdiri dari Ma dan Sagala. Ma dalam istilah Bugis berarti melakukan, dan Sagala yaitu penyakit kulit. Tradisi yang sejak dahulu dilakukan untuk mengobati penyakit kulit yang dulu pernah melanda Tobentong. Syarif Longi menjelaskan Masagala adalah ritual atau upacara adat yang dilakukan untuk mengobati penyakit puru, sarampa, kasiwian, sagala dan lainnya. Darwis Kadir memaparkan bahwa tradisi ini dilakukan apabila terdapat luka memar atau gatal-gatal pada kulit anak-anak atau orang dewasa yang belum pernah mengikuti Masagala. Durasi pelaksanaan tradisi ini yaitu sebulan. Selama berlangsung, orang yang mengikuti Masagala dilarang memakan makanan tertentu, seperti makanan dari hewan yang disembelih, sapi, kambing, ikan yang dipancing dari sungai, dilarang menebang pohon dan memotong rumput, serta suami istri tidak diperbolehkan berhubungan badan. Hakikat dari tradisi ini adalah terinternalisasinya nilai-nilai perikemakhlukan di mana Masagala menjadi sarana melatih masyarakat Tobentong agar memelihara hubungan baik kepada sesama makhluk, yaitu mempergunakan fasilitas alam sebijaksana mungkin dan menyembelih hewan secukupnya. Selain memiliki kulit yang unik, konon Tobalu juga kebal senjata tajam dan tidak mempan dibakar. Mereka bahkan memiliki tradisi sere api, yaitu menari di atas bara api, serta memasukkan bara ke dalam mulut atau menyiramnya ke tubuh mereka. Dari cerita yang ada, terlepas dari mitos atau tidak, jumlah masyarakat Tobalu tidak lebih dari 10 orang. Konon ketika anak ke-11 lahir, maka akan ada yang meninggal, sehingga jumlahnya hanya akan berkisar 9-10 orang saja. Dalam perkawinan mereka menganut adat endogami kelompok. Seorang perjaka yang ingin menikah dengan gadis di luar kelompoknya diwajibkan menikahi seorang gadis dari kelompoknya sendiri terlebih dahulu. Mas kawin diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa ladan atau kain. Adat menetap sesudah nikahnya cenderung ultralokal, artinya pasangan pengantin baru bisa menetap di lingkungan pihak suami atau di lingkungan kediaman pihak istri. Agama dan kepercayaan suku Bentong. Kepercayaan asli orang Bentong ditandai oleh pemujaan roh, nenek moyang dan benda-benda yang dikeramatkan. Mereka percaya bahwa kutukan-kutukan nenek moyang hanya dapat dihindar jika mereka rajin melakukan upacara pemujaan arajang. Benda-benda upacara tersebut terdiri atas keris, tombak, perisai, payung, dan lain-lain. Benda-benda yang dianggap keramat tersebut dikeluarkan pada upacara pelantikan pimpinan adat, perkawinan, bencana alam, dan peristiwa lain yang dianggap penting. Pada saat ini, umumnya orang Bentong sudah beragama Islam. Dan ajaran agama ini telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sejarah penyebaran Islam di Sulawesi cukup panjang dan berawal dari interaksi dengan pedagang-pedagang Muslim yang datang dari luar. Diyakini, Islam masuk ke komunitas suku Bentong melalui jalur yang sama, sehingga mereka mulai mengenal agama ini.